Bunda, apakah asam lambung GERD ini bisa sembuh total? Perbedaan asam lambung kronis dan juga asam lambung akut. Nah, kebetulan aku tuh habis konsultasi ya dan ngobrol melalui Zoom dengan dokter spesialis. Makanya di sini aku bakal share lagi ya. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya dan gimana puasanya teman-teman? Semoga lancar ya. Lekas sembuh buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di video kali ini aku bakal share dan juga menjawab beberapa pertanyaan kalian yang terkait asam lambung yang tiba-tiba kambuh. Dan juga ada pertanyaan, apakah asam lambung itu bisa sembuh ya? Apa sih bedanya MAH kronis dan juga MAH akut ya? Nah, jadi aku tuh habis ikut Zoom meeting ya, diundang spesial dari HDI ya, Dr. Grenda dan juga Dr. Levina, mengupas atau membahas seputar asam lambung. Jadi banyak ilmu yang aku dapat dari sana. Di sini juga aku langsung bahas ya pertanyaan kalian, karena pertanyaan ini juga sudah aku tanyakan tadi. Ternyata memang benar ya. Apakah asam lambung ini bisa sembuh? Karena banyak yang takut. Jadi proses asam lambung itu ya dari kategori ringan, kategori menengah, kategori parah, itu sebenarnya prosesnya panjang. Jadi kalian nggak usah takut. Karena biasanya ada yang takut, Bun, takut nggak sembuh-sembuh, ya takut misalnya makin parah. Nah, sebenarnya asam lambung ini bisa sembuh total, tergantung dari diri sendiri. Nah, kata dokter Grenda nih, tergantung dari manusianya. Nah, manusia siapa? Kita yang mengalami asam lambung. Kamu mau sembuh nggak ya? Nah, jadi tadi itu dibahas tuntas terkait asam lambung GERD, anxiety. Nah, asam lambung ini kenapa sih sering terjadi pada wanita ya? Jadi jarang banget ya. Mungkin bedanya itu 1:5 asam lambung terjadi sama laki-laki dan wanita. Kebanyakan itu perempuan. Ya, ini kata dokter Grenda tadi. Kenapa? Karena perempuan itu adalah paling rempong ya, paling banyak mikir, paling banyak ngeluh, terutama nih emak-emak, ibu-ibu, apalagi kalau misalnya udah usia 30 tahun ke atas yang udah berumah tangga, ngeluh, gas abis ngeluh, kemudian anaknya nggak mau sekolah ngeluh. Jadi yang paling banyak ngomong itu adalah cerita perempuan. Makanya yang paling banyak terkena asam lambung itu adalah perempuan. Kenapa laki-laki hanya sedikit, Bun? Karena laki-laki ini identik cuek ya, bodoh amat, kalau istrinya lagi ngomel, udahlah tidur aja biasanya ya. Atau mungkin kalau lagi istrinya ngomel, udahlah tinggal ngerokok aja atau tinggal mancing aja, kayak gitu. Jadi laki-laki itu jarang ya yang kena asam lambung, apalagi anxiety, karena laki-laki itu identik dengan malas, pusing ya. Yang penting semuanya terpenuhi, udah makan, udah nggak usah dipikirin lagi. Kalau perempuan nih udah terjadi hari ini sampai bertahun-tahun ke depan bakalan keingat terus. Bener nggak ya? Jadi kenapa asam lambung itu terjadi pada wanita kebanyakan? Karena dari faktor pikirannya. Wanita itu banyak banget yang dipikirin, banyak banget yang dikeluhkan, banyak banget yang diingat ya. Makanya asam lambungnya nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau misalnya kalian berpikir kira-kira asam lambung ini bisa sembuh nggak sih? Ya bisa, tergantung dari manusianya. Pertama, kenali kenapa nih asam lambungnya muncul terus nggak sembuh-sembuh. Pertama, perhatikan pola makan. Kalau misalnya nih pola makannya udah diperhatikan, berarti satu udah benar ya misalnya. Yang kedua, perhatikan pola pikirnya. Nah, ini yang paling susah, apalagi emak-emak, ibu-ibu atau cewek-cewek. Paling susah dijaga itu adalah dari pola pikir. Pola pikir ini gimana cara mengatasinya? Kita harus melakukan hal yang menyenangkan, sering lakukan meditasi, lakukan yoga, sering lakukan olahraga ringan agar pikiran kita tenang. Jadi kita tuh harus ada kemauan untuk merubah pola pikir ini agar tidak kambuh-kambuhan. Kalau misalnya udah mengetahui penyebabnya karena apa, itu nanti cepat ditanganinya. Kemudian kita harus memodifikasi pola hidup ya.
pola hidup atau merubah pola hidup kita yang tadinya mungkin tidak disiplin dari soal makan ya. Selain kita memperhatikan makan menu-menunya, kita juga harus memperhatikan dari segi waktu makan. Misalnya jam 7 harus udah sarapan pagi, lupa sarapan, udah jam 11 belum sarapan, belum minum air putih. Ini kebanyakan mak-mak saking stresnya, ngurus ini ngurus itu, ngantarin anak sekolah, belum mandi ini yang si kecil dan lain sebagainya. Itu terjadi sering banget sama mak-mak. Jadi asam lambungnya kumat, nggak sembuh-sembuh ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya udah tahu nih penyebabnya apa, harus buat jadwal. Kalau bisa disiplin ya. Misalnya jam 7 nih, meskipun sesibuk apapun, kalau bisa jam 7 atau setengah 7 wajib sarapan ya. Goseng enak-enak, aku harus makan roti bun, nggak terbiasa misalnya sarapan nasi ya. Kalau mau sehat mah jangan pilih-pilih dulu. Kalau aku nih pada saat itu ya, aku tuh buat jadwal 4:30 itu udah harus bangun, udah harus sholat, nggak boleh telat, karena harus disiplin. Dari situlah kita dirubah pola hidupnya. Kemudian setelah sarapan jangan langsung tiduran, mentang-mentang kerjaan rumah ini masih banyak, tidur dulu, jangan. Kalau bisa lakukan stretching ya, gerak. Tapi jangan habis makan langsung gerak, enggak, duduk dulu sekitar 15 menitan ya. Kalau lagi di rumah, kalau lagi kerja nih teman-teman, biasanya nih aku tuh berangkat kerja, sebelum berangkat aku makan tepung Garut dulu biar ada pelindung di dinding lambung aku, karena aku tuh ada radang teman-teman, ada iritasi. Kalau misalnya nggak ada pelindung terus aku naik motor, itu nanti bakal masuk angin. Setelah makan ya kerja, lakukan aktivitas, kemudian diisi aja perutnya sering, tapi jangan banyak-banyak dan harus dikunyah halus. Kemudian setelah mengatur diri sendiri, jadi misalnya udah semuanya teratur nih, atur diri sendirinya udah, makannya udah, pola hidupnya udah, pola pikirnya udah ya. Biasanya udah nggak ada sama sekali, semuanya udah disiplin nih, dari pola makannya udah, dari pola pikirnya udah, tidurnya juga udah cukup, makanannya juga udah dihindari, tapi kok asam lambungnya masih aja kambuh-kambuhan, pikirannya masih aja korslet, atau mungkin pikirannya masih kemana-mana, berarti kalian masih ada masalah mungkin dengan orang lain, entah itu dari pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor, atau mungkin ada masalah dengan orang lain. Ini yang paling sering terjadi. Aku itu udah terapin pola makan bun, udah olahraga teratur, udah ubah pola hidup ya, udah kontrol pikiran, tapi tetap aja. Nah biasanya nih ada hubungannya dengan orang lain. Misalnya kita ada masalah dengan saudara, ada masalah dengan teman kantor, selesaikan agar tidak menjadi beban pikiran. Harus diselesaikan ya. Jadi hubungan aku dengan si A, si B itu harus clear ya, agar tidak ada beban. Karena kalau misalnya masih ada hubungan, misalnya masalah sedikit pun, itu nanti bakalan terbawa-bawa, nggak enak lah ya, baperan lah, pikirin lagi lah, pokoknya kayak nggak ikhlas gitu loh di hati. Itu juga bisa menjadi pikiran, dari anxiety-nya kambuh, asam lambungnya kambuh. Kenapa? Karena kalau misalnya pikiran kita mulai banyak, itu bisa merangsang pencernaan kita, mulai terganggu, asam lambung itu mulai naik, emosi sedikit aja, nangis ya, sedih-sedikit aja itu langsung terangsang, asam lambung itu langsung naik, sensasinya ada lagi ya. Kemudian selain itu juga hubungan dengan orang lain ya, diri sendiri udah, orang lain udah, berarti hubungan dengan Tuhan kita teman-teman ya. Misalnya kita itu udah harus waktunya sholat, nggak pernah sholat, jadi harus juga berserah diri. Makanya itulah aku selalu menyarankan untuk ikhtiar berserah diri. Jangan udah konsumsi obat banyak bun, kok nggak sembuh-sembuh. Jadi dengan berobat kita juga harus ikhtiar, nggak boleh ngeluh-ngeluh mulu. Kadang ada yang merasa Allah itu nggak adil, ada yang pernah ngomong gitu kayak aku ya, Tuhan nggak adil bun, soalnya aku udah atur pola makan, udah tidur cepat, udah atur pola pikir, tapi tetap aja masih kambuh-kambuhan. Teman-teman aku aja masih makan gorengan, makan cabai pedas, makan apa aja, boba, kemudian kopi, mereka sehat-sehat aja. Sedangkan aku yang atur pola makan, yang menghindari banyak pantangan, masih kambuh-kambuhan. Itu namanya tidak bersyukur ya. Jadi kita tuh nggak boleh menyalahkan Tuhan kita, karena semua itu ada sebab akibat. Ini terjadi karena itu kesalahan kita. Mungkin kesalahan di masa lalu baru dialamin sekarang. Oh ya, dulu kan aku sering banget nih ngopi, aku sering banget minum soda. Itu nggak bakalan dirasakan sekarang karena ada tingkatannya.
Misalnya tadinya mah biasa, tiba-tiba langsung naik ke radang lambung, tiba-tiba ke GERD, tiba-tiba asam lambungnya misalnya lambungnya udah kayak tukak, udah luka. Itu nanti ada tingkatannya tergantung dari pola hidup kita. Jadi teman-teman, kalau misalnya udah 3 ini dilakukan semuanya, udah beres semua, itu nanti langsung sembuh. Pertama itu diri sendiri ya, dari pola makan, disiplin, kemudian dengan orang lain, orang sekitar, atau teman-teman kantor, kerjaan. Kemudian ketiga adalah dengan Tuhan kita ya, atau dengan Allah. Jadi semuanya itu harus sejalan, harus clear, harus berserah diri. Jadi kita harus meyakini kalau Tuhan itu adil, kalau semuanya ini terjadi karena kehendak Allah dan itu karena kesalahan kita. Kemudian teman-teman, kalau asam lambung tiba-tiba kambuh, apa yang harus kita lakukan? Ya biasanya lagi tiba-tiba di jalan kambuh. Karena ini banyak juga yang nanya, Bunda kalau tiba-tiba kambuh itu gimana sih? Apa yang harus kita lakukan ya Bun ya? Kalau lagi di jalan, mungkin di motor ya, atau mungkin lagi mendaki gunung ya, kata dokter Grenda. Pertama itu karena dari faktor pikiran, jadi pikirannya nggak bisa dikontrol, kemana-mana. Makanya kambuh lagi asam lambungnya. Biasanya nih, ntar lagi mau pulang kampung, ya mungkin badannya masih di satu tempat, tapi pikirannya udah di rumah, udah di kampung. Jadi itu juga bisa menjadi sensasi. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi teman-teman, kalau misalnya lagi di jalan, udah fokusin aja nih ke jalan, dibawa happy aja. Kalau pikiran kita happy, pikiran kita tenang, itu nggak bakalan naik asam lambung kita. Ya. Berserah diri sama Allah, pasrahkan semuanya sama Allah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, kayak gitu ya. Yang kedua adalah kalau misalnya udah tiba-tiba kambuh nih, duduk. Tenangkan pikiran, jangan di motor tambah digas, ntar itu makin stres. Berhenti dulu, minggir, kemudian tenangkan pikiran ya. Atur nafas ya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tunggu sekitar 7-15 menit, kalau udah enakan minum. Kalau bisa selalu bawa air hangat ya, atau air putih biasa. Yang penting jangan minum minuman yang berwarna. Kemudian setelah itu kalau misalnya udah membaik, makan nasi putih ya. Kalau udah di rumah ya, makan nasi putih. Kemudian setelah itu istirahatlah yang cukup. Nah, dan pada saat tidur, kalau bisa bantalnya ditinggiin ya. Boleh miring ke kiri, ditinggiin bantalnya, tapi jangan ketekan juga karena lambung itu kan di sebelah kiri. Miringnya itu kayak biasa kan orang kayak telungkup gitu ya, jangan. Jadi miring aja. Mau miring ke kanan juga boleh, tapi ditinggiin aja bantalnya. Jangan sampai naik lagi asam lambungnya. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya masih sering kambuh-kambuhan. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan kambuh ya, lakukan saja hal-hal yang menyenangkan. Kalau aku tuh biasanya menyibukkan diri aku dengan hal-hal yang positif agar tidak kambuh-kambuhan. Sering baca sholawat, istighfar, tadarusan, itu juga bisa menenangkan pikiran kita. Inti itu dari pikiran sih teman-teman ya. Kalau semuanya udah terkontrol, dari disiplinnya udah, maka itu perlahan-lahan akan sembuh. Makanya banyak yang nanya, kamu mau sembuh nggak? Ya mau dong. Kemudian untuk mah kronis ini sebenarnya ya berbeda. Kalau mah kronis ini kenapa dibilangin kronis? Karena udah lebih dari 1 bulan atau udah lama banget, udah bertahun-tahun, itu namanya udah kronis. Tapi nggak bahaya. Kenapa kronis? Karena dia itu masih melanggar pantangan-pantangan yang nggak mau menghindari. Apa aja dimakan. Jadi itu namanya dikategorikan mah kronis. Kalau nggak mau kronis ya harus tepat penanganannya dan harus merubah pola hidup. Kemudian yang akut ini biasanya itu baru terjadi tapi kayak udah parah banget baru ketahuan, itu akut ya, dan itu harus ditangani oleh dokter spesialis ya, spesialis dalam atau penyakit dalam. Nggak boleh sembarangan atau nggak boleh hanya minum obat-obatan warung. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian punya keluhan asam lambung, udah konsumsi obat ini itu tapi nggak membaik, saran aku konsultasikan ke dokter. Jangan suka menerka-nerka, kayaknya aku sakit ini deh, karena yang bisa menyimpulkan itulah hanya dokter, bukan kita sendiri. Aku kok udah konsumsi obat-obatan warung nggak sembuh-sembuh ya, udah konsumsi obat-obatan yang dijual bebas di apotek nggak sembuh-sembuh. Ya saran aku ya konsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat, bisa melakukan endoskopi misalnya, WSG misalnya. Kalau misalnya kayak udah sakit gitu ya,
tapi nggak ada perubahan meskipun konsumsi obat, yang nggak ada salahnya kita minta endoskopi. Endoskopi itu nggak bahaya teman-teman, nggak seram. Malahan dengan endoskopi atau USG kita bisa mengetahui apa yang terjadi sama lambung kita. Jangan hanya menerka-nerka, jangan sampai sudah banyak obat-obatan yang kita konsumsi tapi nggak ada perubahan karena tidak tepat sasaran. Jadi setelah endoskopi itu biasanya dokter akan melakukan pengobatan lebih fokus lagi ke diagnosa tersebut. Jadi biasanya habis endoskopi itu kita harus benar-benar disiplin karena udah tahu nih apa yang terjadi, apa yang nggak boleh, apa yang harus dimakan, apa yang harus dikonsumsi, dan apa yang harus dihindari. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang, tetap semangat, bisa sembuh ya. Kalian gak usah takut, tergantung dari dirinya sendiri atau dari manusianya, kata dokter. Kalau mau sembuh ya bawa happy, ubah pola hidup, ubah pola pikir, kemudian terapkan olahraga, dan juga jangan begadang. Bawa happy aja, bawa santai, jangan dikit-dikit cemas, jangan dikit-dikit baperan. Itu nanti bakalan kambuh lagi, dan sulit semuanya. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!